1151. David memerintahkan Octagon. Ketika mendarat di planet Grim, itu dikelilingi oleh beberapa kapal patroli. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Mengapa kamu turun di planet Grim? Sebuah suara datang dari kapal patroli. Pada saat ini, David tidak ingin membuang-buang napas dengan pihak lain. Dia sudah membuang cukup waktu. Dia memancarkan kekuatan pikirannya dan membentuk badai pikiran di sekitar Octagon, menyebar dengan liar. Bum bum bum. Kapal patroli di sekitar Octagon terlempar lebih dari 10 km jauhnya. Kali ini, David tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia hanya mendorong mereka menjauh dan tidak menyebabkan cedera pada orang-orang di dalamnya. Pergilah, katakan pada Lucifer untuk datang menemuiku. Suara David yang dalam dan bergema keluar dari Octagon. Orang-orang di dalam kapal patroli ketakutan setengah mati setelah apa yang dilakukan David. Karena itu, mereka dengan cepat menghubungi orang-orang di planet Grim. SS Tuan, mohon tunggu. Kami akan menghubungi Master Lucifer sekarang juga. David mengabaikan mereka dan terus mendaratkan Octagon. Kapal patroli tidak berani menghentikannya. Oleh karena itu, mereka hanya mengikuti di belakang diam-diam. Di dalam ruang kerja kepala keluarga Grim, Lucifer, 4 Grandmaster, dan kakek Lucifer, Derry, sedang mengobrol. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Ketuk-ketuk-ketuk. Grandmasters, Lord Derry, Master Lucifer, ada sesuatu yang perlu saya katakan kepada Anda. Masuk, kata Derry. Seorang pelayan tua masuk setelah pintu terbuka. Apa itu? Grandmaster, kami baru saja mendapat berita dari kapal patroli yang mengatakan seseorang yang kami tongkang ke planet Grim dengan Octagon. Selain itu, mereka sangat kuat. Kapal patroli terlempar lebih dari 10 km jauhnya oleh kekuatan tak terlihat saat mereka mendekatinya. Orang di Octagon juga mengatakan dia ingin Tuan Lucifer pergi menemuinya. Ada berapa dari mereka? Itu hanya satu Octagon. Kami tidak tahu berapa banyak. Marino dan yang lainnya penasaran. 1/8. Jadi tidak mungkin keluarga Elrod. Lalu siapa? Mereka bahkan meminta untuk melihat Lucifer. Menilai dari apa yang mereka lakukan, apakah mereka datang ke sini untuk membalas dendam? Apakah dia memberitahumu namanya atau siapa dia? Tidak. Lucifer, apakah kamu menyinggung siapapun di luar sana? Marino memandang Lucifer dan bertanya. Grandmaster, saya baru saja dibebaskan. Bagaimana saya punya waktu untuk menyinggung orang lain? Saya hanya memiliki konflik dengan keluarga Elrod, jawab Lucifer. Ayo kita lihat. Aku ingin melihat siapa yang berani datang mengkritik kita. Apakah mereka bosan hidup? Setelah Marino mengatakan itu, dia berjalan keluar ruangan. Yang lain segera mengikuti. Octagon tiba di keluarga Grim tak lama setelah itu. Pada saat ini, kapal patroli yang tak terhitung jumlahnya, Octagon, lusinan kapal perang Bima Sakti, dan 3 kapal perang galaksi naik ke udara dan mengepung David's Octagon. Pada saat yang sama, Marino juga membawa inti keluarga untuk naik ke langit dan berhenti tidak jauh dari Octagon. Siapa yang berani berlaku kejam di planet Grim? Apakah kamu tidak takut mati? Jika kamu tidak memberi saya alasan yang memuaskan hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan planet Grim. Derry, kepala keluarga, melangkah maju. Dan berkata, apakah semua Grim begitu sombong? Kata David dengan sinis. Huff, karena kamu menyebut kami sombong, aku akan menunjukkanmu sombong. Setelah Derry mengatakan itu, dia akan menyerang Octagon. Bab 1152. Namun, Lucifer yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berkata, apakah kamu David? Lama tidak bertemu, Tuan Lucifer. Saya sangat senang Anda masih mengingat saya. David tersenyum dan menyapa Lucifer. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk meminta maaf kepadaku? Apakah kamu membawa Mia kepadaku? Sayang sekali. Bahkan jika kamu melakukan itu, aku tidak akan membiarkanmu. Karena kamu berani menodai hal yang aku suka, kamu harus bersiaplah untuk membayar harganya, dan harganya adalah kematian. Lucifer menggonggong. David mengambil keperawanan Mia, dan ini adalah noda paling menonjol dalam hidupnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki Mia sekarang? Yang lain akan membicarakan dia di belakang punggungnya. Lucifer Grim, putra tertua dan calon kepala keluarga Grim, bersama seorang wanita yang digunakan oleh orang lain. Oleh karena itu, Daud harus mati. Hanya dengan cara itu dia akan merasa sedikit lebih baik. Tuan Lucifer, bukankah Anda terlalu penuh dengan diri sendiri? Apakah saya terlihat seperti saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda? Lalu kenapa kamu di sini? Lucifer bertanya. Aku di sini untuk meminta penjelasan dari keluargamu, tentu saja. Apa? Penjelasan. Kamu memikat Mia dan aku ke planet Staub dengan janji penjualan kamar dagang. Kamu tidak hanya membuang waktuku, kamu bahkan ingin membunuhku dan mendominasi Mia. Tidakkah kamu pikir kamu harus memberiku penjelasan? Tanda tanya petik 2. David bertanya dengan serius. Hahaha. Kata-kata David membuat Lucifer tertawa terbahak-bahak. Kamu di sini untuk meminta penjelasan dariku. David, apakah kamu gila? Tidakkah kamu tahu ini wilayahku? Saya pikir kamu tidak di sini untuk meminta penjelasan. Sebaliknya, kamu di sini mati.
Karena kamu membawa Mia ke sini saat kamu melakukannya, aku harus berterima kasih. Lucifer, karena kamu masih keras kepala untuk melakukan hal-hal dengan cara yang salah, akhirmu sudah ditentukan. Aku tidak ingin membuang-buang nafas denganmu lagi. Setelah David mengatakan itu, dia berkata kepada orang-orang di sekitar Lucifer, apakah kamu pembuat keputusan keluarga Grimm? Saya adalah kepala keluarga. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Tanya Derry. David, aku. Lucifer masih ingin berbicara, tetapi Derry menghentikannya. Lucifer, berhenti bicara sekarang. Kakek, aku. Derry memelototi Lucifer, dan dia menutup mulutnya. Namun, dia menatap David's Octagon dengan dendam di matanya. Derry tahu tentang dendam mereka dari percakapan tadi. Meski begitu, David berani mendatangi mereka sendiri, menuntut penjelasan. Entah dia gila, atau dia mendapat dukungan. Keluarga Grimm tidak terkalahkan di wilayah kerajaan. Banyak kekuatan di luar sana yang bisa menghancurkan keluarga Grimm dengan mudah. Sebelum mencari tahu siapa David, lebih baik bertanya kepadanya tentang hal ini sehingga mereka tidak akan menyinggung kekuatan kuat yang dapat memusnahkan seluruh keluarga mereka. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku ingin bertanya bagaimana kamu akan menangani Lucifer yang membuang-buang waktuku dan bahkan mencoba membunuhku. Bisakah kamu memberiku jawaban yang memuaskan? David bertanya. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk memberi Anda jawaban ketika Anda tidak memberitahu saya siapa Anda? Apakah Anda mengatakan jika identitas saya dapat menekan Anda, maka Anda akan mengakui kekalahan, dan jika saya tidak bisa, maka Anda akan membunuh saya? Bisa dibilang begitu, jawab Derry. Saya mengerti, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa saya tidak memiliki kekuatan apapun di belakang saya, dan saya hanya mengandalkan diri saya sendiri. Apakah Anda senang dengan jawaban saya? Apakah kamu serius? Kamu tidak bercanda, kan? Tentu saja, aku bersumpah demi surga di atasku bahwa aku, David Liddell, hanya mengandalkan diriku sendiri sepanjang hidupku dan tidak akan pernah bergantung pada orang lain. Daerah itu jatuh ke dalam keheningan singkat. Derry menatap Grandmaster Marino. Marino sedikit mengangguk padanya, mengisyaratkan padanya untuk menyelidiki David. Kemudian, Derry mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan berkata, David, kamu adalah orang pertama yang berani menerobos masuk ke planet Grimm. Namun, kamu tidak menunjukkan wajahmu bahkan setelah kamu di sini. Aku hanya bisa membuatmu keluar jika itu kasus. Derry menyerbu ke depan setelah dia mengatakan itu. Vessel tingkat rendah seperti Octagon tidak bisa menahan Celestial Ranker seperti Derry. Dia ingin mendobrak Octagon dan menarik David keluar untuk melihat siapa dia. Bab 1153. Di dalam Octagon. Ketika Mia melihat Derry menyerang mereka, jantungnya melompat ke tenggorokannya. Dia meraih David dengan erat dan berteriak dengan gugup, David. Meskipun David mengatakan dia kuat, Mia belum pernah melihat kekuatannya sebelumnya. Selain itu, keluarga Grimm tidak seperti keluarga Tufin, dan ini adalah wilayah keluarga Grimm. Jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka mungkin tidak dapat meninggalkan planet Grimm. Pada saat ini, David berbalik untuk melihat Mia. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Mia menjadi tenang ketika melihat senyum David. Senyum pria ini membuat orang merasa sangat aman. Derry mendekati Octagon dan hendak menarik bagian luar kapal. Saat ini, semua orang sedang menatapnya. Lucifer menunjukkan senyum gila. Kakek mengambil tindakan, jadi David pasti akan mati hari ini. Jadi bagaimana jika David memiliki beberapa trik di lengan bajunya? Saya masih memiliki 4 Grandmaster saya. David tidak bisa kabur hari ini. Marino dan Grandmaster lainnya sedang mengamati Derry. Mereka berbagi pemikiran yang sama dengan Derry. Karena orang ini berani datang ke keluarga Grimm, dia tidak akan sesederhana itu jika dia tidak bodoh. Selain itu, mereka tidak bisa merasakan energi apapun di dalam Octagon. Seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Karena itu, mereka meminta Derry untuk mencari tahu apa yang disembunyikan David. Saat Derry hendak menyentuh Octagon, ruangan itu tiba-tiba terasa membeku. Derry melebarkan matanya dan menatap Octagon tepat di ujung jarinya. Namun, dia tidak bisa menyentuhnya. Yang lebih mengerikan adalah dia tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Adakah yang bisa memberitahu saya? Derry semakin merasa ngeri. Dia telah hidup selama berabad-abad, namun dia belum pernah mengalami kejadian aneh seperti itu. Yang lain juga menyadari ada yang tidak beres. Derry berada di sebelah Octagon, namun dia tidak melakukan apa-apa. Marino melihat ekspresi ngeri di wajah Derry, dan dia tahu pasti telah terjadi sesuatu. Saat dia hendak bertanya, "Nyah." Kata-kata itu terdengar seperti guntur yang menggelegar di telinga semua orang. Semua orang pusing karena getaran. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Di detik berikutnya. Bum bum bum. Badai kuat mulai menyebar dari Octagon. Itu sangat kuat sehingga orang-orang di sekitarnya merasa seperti daun di lautan yang dikelilingi oleh ombak setinggi lebih dari 100 meter.
Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Awalnya, kapal keluarga Grimm dengan ketat mengelilingi oktagon. Namun, setelah David mengatakan itu, mereka semua berubah menjadi kembang api dalam badai ini. Kemudian, mereka menghilang setelah berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, tidak ada yang tersisa dalam jarak 100 km dari oktagon. Badai ini melemparkan inti keluarga Grimm ratusan kilometer jauhnya. Mereka semua melihat pemandangan ini, tampak babak belur dan lamban. Otak mereka masih belum mencatat apa yang terjadi, dan mereka berjuang untuk kembali sadar. 4 Grandmaster keluarga Grimm tidak terkecuali. Marino memegang Lucifer saat mereka diam-diam mengawasi oktagon dari jarak ratusan kilometer. Meskipun Marino terlihat tenang, ombak besar menghantam jantungnya. Bahkan dia merasakan energi yang tak tertahankan menyapu dirinya ketika dia melihat pemandangan tadi. Bahkan seorang ranker Mid Infinity seperti dia merasa bahwa dia tidak bisa menahannya. Bab 1154. Apa itu tadi? Apakah Infinity Ranker yang terlambat atau Infinity Ranker puncak bersembunyi di oktagon ini? Tidak mungkin. Mustahil. Keberadaan seperti apa yang merupakan Infinity Ranker yang terlambat atau lebih tinggi? Tidak banyak dari mereka di Bima Sakti. Jadi mengapa mereka muncul di sini? Seseorang dengan level ini tidak akan membawa kapal level rendah seperti itu untuk bepergian. Ini pasti trik yang tidak diketahui, dan dia hanya bisa menggunakannya sekali. Dia tidak bisa menggunakannya berkali-kali. Marino menghibur dirinya sendiri secara internal. Dia harus membuat dirinya percaya ini bahkan jika dia pikir itu hanya kesempatan kecil. Jika ini tidak terjadi, maka keluarga Grimm akan hancur. Selain itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali di masa depan. Di dalam oktagon, Mia juga kaget dengan apa yang terjadi. Ketika David mengatakan itu, dia tidak berisik. Dia hanya mengatakannya dengan volume normal. Apalagi dia tidak merasakan apa-apa saat berada di samping David. Bagaimanapun, itu adalah kekacauan di luar sana. Kapal yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Grimm dihancurkan oleh apa yang dikatakan David. Itu hanya dua kata sederhana, namun mengandung begitu banyak kekuatan. Ini mengubah seluruh pandangan dunia Mia. Dia tidak percaya bahwa ini nyata. David, Tete ini. Mia mulai terbata-bata. Jadi, apakah kamu menyukainya? David terkekeh dan bertanya. Ya, Mia mengangguk cepat. Sudah kubilang aku kuat, tapi kau menolak untuk percaya padaku. Para Grimm itu tidak lain hanyalah semut bagiku. Juga, keempat Grandmaster itu hanyalah semut yang sedikit lebih kuat bagiku, kata David serius. Mia terkejut, dan dia menatap David dengan tidak percaya. Semut. Keluarga Grimm, peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka Bima Sakti, hanyalah semut bagi David. Seberapa kuat dia? Aku bersama monster macam apa? Pah. Apakah dia masih manusia? Bagaimana aku bisa memikirkannya seperti itu? Tentu saja, dia manusia, tapi dia hanya berbeda dari yang lain. Saat ini, Mia merasa jika dia memberi David waktu untuk tumbuh, dia mungkin bisa bertarung dengan Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Kaisar Nimbus adalah yang terkuat di Bima Sakti. Jika David suatu hari nanti dapat berada di level yang sama dengan Yang Mulia, bukankah itu berarti saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan di Bima Sakti? Bahkan 8 keluarga terkemuka harus menghormati saya. Apakah itu berarti saya akan menonjol di antara rekan-rekan saya? Ya. Mia selalu merasa rendah diri karena latar belakangnya. Dia adalah satu-satunya peri tanpa latar belakang. 3 lainnya adalah seorang putri atau keturunan dari kekuatan yang kuat. Sebaliknya, dia hanya berasal dari keluarga kecil. Jadi, setiap kali orang hebat mengundangnya ke sesuatu, dia harus pergi meskipun dia enggan. Di sisi lain, 3 peri lainnya tidak sama. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Inilah perbedaan antara Mia dan 3 peri lainnya. Dia bermimpi menjadi seperti 3 peri lainnya dan tidak dibatasi oleh orang lain. Sekarang, dia akhirnya melihat harapan. Jika dia tinggal bersama David, dia tahu hari ini akan segera tiba. David, aku tidak akan pernah meragukanmu lagi, kata Mia. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku hari ini. Mulai sekarang, jangan terlalu gugup dan takut ketika melakukan apapun. Kamu tidak perlu takut, David mengangguk dan berkata. Saya mendapatkannya. Bab 1155. Ketika inti keluarga Grimm melihat oktagon dengan kosong dan tidak tahu harus berbuat apa, palka oktagon terbuka. Mata inti menyipit, dan mereka melihat David berjalan keluar. Mia memiliki kotak kayu di punggungnya saat dia mengikuti di belakang David. Keduanya berdiri dalam kehampaan dan menatap keluarga Grimm, yang jaraknya lebih dari 100 km. Lucifer, apakah kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan setelah melihat itu? David bertanya. B. Bagaimana kamu melakukannya? Lucifer menunjuk ke arah David, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana David menghancurkan begitu banyak kapal keluarganya hanya dengan suaranya. Tidak hanya itu, keempat Grandmaster juga terlempar ratusan kilometer jauhnya. Lucifer tidak akan pernah membayangkan ini.
Setelah Lucifer mengatakan itu, dia mendengar suara di belakangnya. Berlutut. Kemudian, dia merasakan kekuatan yang luar biasa pada dirinya. Setelah itu, dia berlutut di kehampaan tanpa sadar. Lucifer berbalik tak percaya. Orang yang memintanya untuk berlutut tadi adalah Grandmaster. Grandmaster, Lucifer menangis. Diam, minta maaf pada David sekarang, kata Marino tegas. Grandmaster, aku. Sebelum Lucifer bisa menyelesaikannya, Marino memotongnya. Aku memintamu untuk meminta maaf padanya. Marino menatap Lucifer dan mengucapkan kata demi kata. Saat ini, dia sedang mendidih. Keluarga Grimm bekerja keras selama beberapa generasi dan akhirnya sampai di tempat mereka sekarang. Mereka cukup beruntung berada di antara 8 keluarga terkemuka dan bahkan menduduki peringkat keempat. Marino tidak menyangka akan mengalami kerugian sebesar itu karena secara tidak sengaja menyinggung perasaan seseorang. Tak terhitung kapal mereka telah berubah menjadi debu. Kendaraan yang hancur membentuk 2/3 dari kapal mereka dan merupakan akumulasi selama ratusan tahun. Sekarang, mereka semua pergi. Terlebih lagi, pihak lain sepertinya tidak akan berhenti. Jika mereka tidak hati-hati, keluarga mereka akan musnah hari ini. Selain itu, orang yang melakukan semua ini adalah Lucifer, bintang keberuntungan keluarga. Saat ini, Marino tidak berpikir bahwa Lucifer adalah bintang keberuntungan. Dia jelas pembuat onar. Marino sangat menyesal. Jika dia tidak membiarkan Lucifer keluar, apakah keluarga mereka akan berada dalam posisi yang membahayakan sekarang? Lucifer menatap mata marah sang Grandmaster dan tahu dia serius. Hatinya menjadi dingin ketika dia mengingat bagaimana Grandmaster juga terlempar ratusan kilometer jauhnya oleh suara itu. Grandmaster mungkin tahu dia bukan lawan David, jadi itu sebabnya dia menunjukkan ekspresi ini. Jika tidak, dia akan membalas dendam setelah keluarga menderita kerugian besar. Dia tidak akan membiarkan David bertindak begitu arogan. Bahkan jika Lucifer tidak ingin mempercayai kemungkinan ini, dia harus mengakui bahwa itu masih mungkin. Jika dia ingin bertahan, dia harus mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan membuat David memaafkannya. David, dan Spyri, aku menyinggungmu. Aku harap orang dengan moral yang hebat sepertimu tidak akan mengingat kesalahanku. Tolong biarkan aku dan keluargaku pergi. Aku tidak akan pernah melupakan rahmat dan kebaikanmu, kata Lucifer dengan rendah hati. Dia memikirkan hal ini dan menyadari bahwa jika dia ingin tetap hidup, dia hanya bisa rendah hati. Bab 1156. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya. Dia tidak akan memiliki apa-apa jika dia kehilangan nyawanya. Jika dia masih hidup dan memiliki keluarganya, dia akan tetap menjadi tuan Lucifer bagi orang luar. Mia tidak percaya ketika dia melihat Lucifer berlutut dari kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Tuan Lucifer, dari keluarga peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka, berlutut dan meminta pengampunan dariku. Dia perlu melihat ke seseorang seperti Lucifer sebelum dia mengikuti David. Saat ini, dia berlutut dan meminta maaf padanya. David, aku tahu ada kesalahpahaman antara kamu dan Lucifer. Sekarang dia berlutut dan mengakui kesalahannya, tolong lepaskan dia. Mulai sekarang, kamu akan menjadi tamu terhormat keluarga kami. Kamu dapat meminta apapun dari kami, dan kami akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi keinginan Anda, kata Grandmaster Marino dari satu sisi. Dia tidak yakin bahwa dia akan mengalahkan David. Marino harus mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan David. Tidak peduli bagaimana David berhasil menghancurkan begitu banyak kapal dengan suaranya serta melemparkan keempat Infinity Ranker kembali. Sangat mudah untuk menghancurkan kapal, tetapi melemparkan kembali 3 Ranker Infinity pemula dan 1 Ranker pertengahan Infinity tidak mudah. Karena itu, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Kamu menyadari kesalahanmu sekarang, tapi sayangnya, sudah terlambat, kata David tanpa ekspresi. David, tolong tunjukkan rasa hormat kepada saya, kata Marino dengan suara berat. Apakah Anda Grandmaster mereka? David bertanya. Ya, saya Marino, Grandmaster keluarga Grimm. Tolong tunjukkan rasa hormat, David. Kami akan mengingat ini, jawab Marino. Aku bisa memaafkanmu, tapi kamu harus menyetujui salah satu permintaanku. Marino, Lucifer, dan inti keluarga Grimm menghela nafas lega ketika mereka mendengar David mengatakan itu. Akhirnya, segala sesuatunya tidak berkembang ke arah yang tidak dapat mereka kendalikan. Namun, Marino punya ide baru. Apakah itu berarti dia hanya bisa menggunakan teknik yang kuat itu sekali? Jika tidak, mengapa David bersikap lunak pada mereka jika dia memiliki keuntungan besar atas mereka? Apakah dia tidak tahu untuk tidak menabur benih bencana? Tidak. Saya harus menyelidiki dia ketika saya mendapat kesempatan. Jika dia hanya bisa menggunakan metode itu sekali, maka aku akan membuatnya membayar kerugian yang dia sebabkan. Marino berpikir dalam hatinya. Namun, dia berkata, David, tolong beritahu kami. Selama kami bisa melakukannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi Anda. Karena kamu adalah Grandmaster mereka, kamu harus menjadi yang terkuat di keluarga, kan? Ya. Kalau begitu kamu harus mencoba memblokir pedangku. Jika kamu bisa, aku akan mengampuni kalian semua.
Setelah David mengatakan itu, sarung kayu di punggung Mia terbuka secara otomatis. Sebuah pedang panjang berwarna merah terbang keluar dan mendarat di tangan kanan David. Kemudian, David melakukan beberapa trik dengan pedang, dan pedang merah panjang itu menarik beberapa garis di kekosongan. Apa yang dikatakan David mengejutkan semua orang di keluarga Grimm. Tidak ada yang mengharapkan permintaan seperti itu darinya. David tidak terlihat terlalu tua. Grandmaster telah hidup selama ribuan tahun dan merupakan Ranker Mid Infinity. Meski begitu, David memintanya untuk memblokir pedangnya. Betapa tidak bisa dimengerti. Marino memandang David dan tidak buru-buru menjawab. Seolah-olah dia mencoba membaca pikiran David, tetapi dia tidak bisa. David memegang pedang merah panjangnya dan berdiri dalam kehampaan, menunggu jawaban Marino. Namun, tidak ada yang menjawabnya bahkan setelah beberapa waktu. Jadi, dia tertawa kecil dan berkata, "Jadi, apakah kamu takut? Kamu adalah seorang Ranker Mid Infinity, tetapi kamu takut dengan pedangku." "Apakah kamu serius?" tanya Marino. "Tentu saja, saya tidak pernah bercanda," jawab David. "Baiklah, aku akan memblokir pedangmu dan melihat apa yang sebenarnya kamu dapatkan." "Itu lebih seperti itu," David tersenyum dan berkata. Bab 1157. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan. Semua orang memandang David dan Marino dengan gugup. "Apakah kamu siap?" David bertanya dengan santai. "Siap kalau sudah siap," jawab Marino. Dia tidak menyangka David akan terlalu kuat di usianya yang masih muda. Namun, dia harus memperhatikan apakah orang lain di oktagon akan menyerangnya secara rahasia. Jadi, mata Marino terpaku pada oktagon di belakang David. Di sisi lain, dia sama sekali tidak terganggu oleh David. Marino terus merasa harus ada seseorang yang kuat di dalam oktagon. Mungkin itu sebabnya anak muda seperti David begitu arogan dan percaya diri. "Baiklah, Marino, karena kamu bersedia mencoba untuk memblokir seranganku, aku tidak peduli apakah kamu berhasil menangkapnya atau tidak. Mulai sekarang, aku tidak akan berutang apapun kepada keluargamu." David berhenti melontarkan omong kosong. Setelah dia mengatakan itu, dia mengangkat pedang pemecah jahatnya, memutarnya, dan memegangnya di depan dadanya. Kemudian, dia mengayunkannya dari kiri ke kanan. Dia tampak percaya diri dan tenang, dan dia tidak terlihat seperti memiliki niat membunuh sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang tampil. Itu terlihat bagus, tetapi itu tidak akan membahayakan siapapun. Pada saat yang sama, tidak ada energi yang datang darinya. Anggota keluarga Grimm dari jarak ratusan kilometer mengira David hanya menganggap mereka bodoh. Setelah dia mengayunkan pedangnya, David berbalik dan berjalan kembali ke Mia. Menempatkan pedang pemecah jahat ke dalam sarung kayu, dia berkata dengan tenang, "Ayo pergi." Kemudian, dia berjalan kembali ke oktagon. Mia bingung. Itu saja, bukankah ini permainan anak-anak? Namun, dia masih mengikuti di belakang David. Dia diam-diam berbalik untuk melihat Grimm jauh selama proses. Marino mengambil posisi terbaiknya ketika David mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dia memancarkan semua kekuatannya sebagai Ranker Mid Infinity. Namun, dia merasa terhina setelah David mengayunkan pedangnya dan pergi. Pada saat ini, dia mengerti mengapa David mengatakan mereka tidak akan saling berhutang apapun, apakah Marino tidak dapat memblokir pedang atau tidak. Ini untuk memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Sebagai seorang Ranker Mid Infinity dan seseorang yang kata-katanya membawa beban yang sangat besar dalam keluarga Grimm, Marino benar-benar tertipu oleh pemuda ini. Dia marah dan geli. Sudah lama sekali sejak Marino melawan seseorang. Kapan dia menjadi begitu pengecut? Meskipun beberapa orang di Bima Sakti bisa mencapai akhir Infinity Rank dan mengalahkannya, mereka hanya sedikit dan jauh di antara keduanya. Selanjutnya, mereka semua adalah raksasa di Bima Sakti. Bahkan jika Lucifer menyinggung seseorang yang keluarga tidak mampu untuk menyinggung, mereka tidak akan datang ke keluarga Grimm dalam oktagon untuk meminta penjelasan. Sebaliknya, mereka akan mengirim pesan kepada keluarga dan meminta mereka untuk membawa Lucifer untuk meminta maaf kepada mereka. Begitulah cara pasukan top akan melakukan sesuatu. Itu hanya masuk akal bahwa David telah mengambil beberapa teknik yang tidak diketahui dari peninggalan kuno. Mereka telah melihat betapa kuatnya itu, jadi ini tidak perlu dikatakan lagi. Namun, David pasti tidak dapat menggunakannya beberapa kali yang tidak terbatas. Setelah ini, dia pikir dia bisa bergerak tanpa hambatan di Bima Sakti dan tidak takut pada siapapun. Inilah sebabnya semua ini terjadi. Pria muda ini sangat konyol. Dia tidak tahu bahwa kekuatan eksternal hanya akan menjadi eksternal, dan kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Grandmaster. 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 Grimm mulai memanggil. Jelas, mereka tidak ingin David begitu mudah pergi. "David, apakah ini pedang yang Anda ingin saya blokir? Apakah Anda pikir itu menyenangkan membodohi kami seperti ini? Anda menyebabkan begitu banyak kerusakan pada keluarga saya hari ini, dan Anda ingin pergi begitu saja. Meremehkan kita." Bab 1158. Marino memandang David, yang akan melangkah ke oktagon, dan berkata dengan jahat. Ketika David melangkah ke oktagon, dia berhenti dan berbalik untuk melihat suram dari jauh.
Dia tersenyum dan berkata, menyenangkan. Aku tidak bermain-main dengan kalian semua. Adapun apakah aku meremehkan kalian semua, jujur saja, Kamu harus memutuskan apakah kamu ingin membunuhku setelah kamu memblokir pedangku. Setelah David mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya dan menjentikkan jari-jarinya sebelum memasuki oktagon. Jepret. Snap memenuhi telinga yang sudah suram. Marino akan menghentikan David ketika dia tiba-tiba merasa merinding. Bukan hanya dia, anggota keluarga lainnya merasakan aura kematian membanjiri mereka, dan mereka sangat terkejut. Jalankan, tinggalkan tempat ini sekarang. Marino berteriak pada anggota keluarganya di belakangnya. Pada saat yang sama, ia merilis kekuatan pertempuran ranker pertengahan infinitasnya untuk mencoba menghentikan krisis yang tiba-tiba ini. Lampu merah muncul di depan suram. Itu terlihat sangat tipis dan tidak berbahaya. Namun, itu memancarkan aura kematian yang dingin, membuat semua suram terasa seperti mereka terjun ke gua es. Lampu merah bergerak dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu diam-diam tiba di hadapan Marino, Grandmaster terkuat dari keluarga yang suram. Ketika Marino mencoba menghentikannya, cahaya menembus tubuh Marino seperti sinar inframerah. Itu bergerak tanpa hambatan dan mengamuk, menembus semua suram dalam sekejap mata. Kemudian, itu menghilang ke dalam kekosongan. Marino dan anggota keluarganya berhenti bergerak. Jika seseorang melihat dari dekat, orang bisa melihat penampilan yang benar-benar ngeri di semua wajah mereka. Marino memandang segi delapan dari ratusan kilometer jauhnya dengan tak percaya. Apa itu tadi? Itu sunyi dan bisa bergerak perlahan atau cepat sesuka hati. Jika seseorang menggambarkannya dengan cepat, butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan ratusan kilometer. Namun, jika seseorang menggambarkannya lambat, Grims tidak punya waktu untuk bersembunyi setelah mereka akhirnya menyadarinya. Selain itu juga sangat kuat. Bahkan seorang peringkat Infinity seperti Marino tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap mata, itu menembus suram dan memotongnya menjadi dua. Saat ini, Grims berada di napas mereka yang sekarat. Karena lampu merah terlalu cepat, tubuh mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, sehingga mereka tidak segera mati. Pada saat ini, pedang David akhirnya menunjukkan kekuatannya. Kekuatan yang tersisa dari pedang mulai berlaku di tubuh Grims. Tempat-tempat di mana pedang David melewati tubuh mereka mulai menghilang. Beberapa mulai dari dada mereka, sementara yang lain mulai dengan perut atau paha. Singkatnya, tidak ada yang berhasil melarikan diri. Seolah-olah ada sesuatu yang memakan tubuh mereka. Bagaimana rasanya seseorang melihat tubuh mereka menghilang perlahan sebelum mereka meninggal? Saat ini, Grims belajar dari pengalaman. Kegelapan perlahan melahap mereka saat mereka panik. Marino memelototi segi delapan dari jauh. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya David adalah orang yang memberikannya pemogokan yang menakutkan. Dia masih berpikir David mendapat bantuan eksternal. David, kamu curang. Setelah Marino mengatakan itu, matanya menjadi gelap, dan tubuhnya menghilang dari kekosongan. Sekarang, semua anggota inti dari keluarga Grimm berada di peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti, dihapuskan. Tidak ada mayat mereka yang tersisa. Bab 1159. Mia memandang para Grimm yang menghilang entah kenapa. Dia masih tidak bisa membungkus kepalanya dengan ini. Apakah Daud melakukan itu dengan pedangnya? Bagaimana mungkin? Dia jelas hanya bermain-main sekarang, dan sepertinya itu tidak akan merusak. Bagaimana itu menyebabkan kehancuran seperti itu? Bahkan seorang Infinity Ranker seperti Grandmaster Grimm tidak bisa menahannya. Ketika Mia memikirkan hal ini, dia membeku. Jika Grandmaster Grimm, seorang Ranker pertengahan Infinity, tidak bisa menahan pedang David, apa peringkat David? Akhir Infinity Ranker, atau puncak Infinity Ranker. David terus mengatakan padaku dia kuat, tapi ini terlalu kuat. Mia, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Pada saat ini, Mia mendengar David berbicara dengannya. Oh, aku datang. Mia dengan cepat berjalan ke oktagon. Ketika dia masuk, dia melihat David minum teh dengan santai. Seolah-olah bukan dia yang membunuh tetua inti keluarga Grimm. David, panggil Mia pelan. Ayo duduk, David menuangkan teh untuk Mia dan berkata. Mia dengan patuh berjalan di seberang David. Bagaimana menurutmu? Aku bilang aku kuat, apakah kamu percaya padaku sekarang? David tersenyum. Aku sudah lama mempercayaimu, tapi aku tidak menyangka kamu sekuat itu, jawab Mia. Dan sekarang kamu? Ya, Mia mengangguk. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan sekarang, kan? Jangan khawatir, David. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Bagus. Ayo pergi ke wilayah kerajaan, kata David. Baiklah, David. Namun, saya punya saran, kata Mia. Lanjutkan. David, kamu membunuh semua tetua inti keluarga Grimm. Oktagon tempat kita berada lambat, jadi mengapa? Bukankah kita mencuri salah satu kapal perang galaksi keluarga Grimm? Dengan begitu, itu akan jauh lebih cepat bagi kita. David memikirkannya dan menganggap itu ide yang bagus. Mereka dapat menghemat banyak waktu dengan menggunakan bentuk transportasi lain. Namun, dia tidak mau mengambilnya.
Dia lebih suka membelinya karena dia bahkan bisa mendapatkan beberapa poin mewah. Bahkan jika itu tidak banyak, dia masih akan mendapatkan sesuatu, kan? Dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. David berkata, baiklah, tapi kita tidak boleh mencurinya. Saya punya prinsip dan tidak mau mengambil barang orang lain. Saya harus membeli satu sebagai gantinya. Aku membunuh para Grimm karena mereka ingin membunuhku. Saya hanya membiarkan mereka merasakan obat mereka sendiri. Jika kita mencuri dari mereka, bukankah kita akan menjadi bajak laut luar angkasa yang hanya tahu membunuh demi uang? Bagaimana orang lain memandang kita? Saya mengerti, kau sangat benar, David. Ayo beli satu kalau begitu, kata Mia dengan kagum. Octagon tiba di atas keluarga Grimm. Seluruh keluarga akan menghadapi musuh bebuyutan mereka. Mereka hanya melihat kapal keluarga Grimm dihancurkan di langit sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kemudian, dan tidak ada yang berani pergi melihat. Namun, Octagon adalah yang turun sekarang, tetapi Grandmaster dan tetua inti tidak. Mereka mulai berpikir berlebihan karena ini. Oh tidak, menyerang, beritahu Tuan Derry. Seorang bawahan dari keluarga Grimm yang tidak tahu apa yang terjadi berteriak. Beritahu Tuan Derry, kepala dan Grandmaster Anda belum kembali, jadi mereka mungkin sudah mati sekarang. Semuanya, pikirkan cara untuk melarikan diri. Omong kosong, bagaimana para Grandmaster bisa mati? Grandmaster Grimm tidak terkalahkan, bagaimana mungkin dia tidak mati? Haha, keluarga Grimm mendapatkan pembalasan mereka. Petik 2. Jika kamu berani berbicara lebih banyak omong kosong, aku akan membunuhmu. Bab 1160. Itu akan terus mengatakannya, keluarga Grimm mendapatkan pembalasan mereka. Ini adalah pembalasan Anda untuk menjarah di mana-mana. Hahaha, keluarga Grimm akan hancur. Ketika mereka akan mulai bertarung, aura menyesakkan membanjiri mereka dari atas, dan mereka tidak berani bergerak. Dapatkan aku seseorang dari keluarga Grimm yang bisa membuat keputusan, kata David. Grimm Manor terdiam. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju karena jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan mati. Mereka semua adalah kerabat agunan atau bawahan keluarga. Karena itu, tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa mereka. Pada saat ini, seorang pria parubaya datang ke depan tiba-tiba. Dia berlutut di tanah dan bertanya, Tuan, apakah Lord Derry dan para Grandmaster sudah mati? Suaranya dipenuhi dengan harapan yang kuat. Betul sekali, semua tetua inti keluarga Anda sudah mati. Namun, mereka menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka sakiti, jadi mereka pantas mendapatkannya. Anda tidak harus menanggung akibatnya. Aku hanya butuh seseorang untuk membawaku ke kapal perang. Tidak hanya saya akan membiarkan Anda pergi, tetapi saya juga akan membayar Anda, kata David. Setelah dia mengatakan itu, dia mendengar seseorang tertawa dengan hati-hati. Hahaha. Itu dari pria parubaya yang berlutut itu. Kerabat agunan dari keluarga Grimm telah menghancurkan ekspresi di wajah mereka. Grandmaster Grimm dan intinya sudah mati, yang berarti keluarga itu juga hancur. Bahkan jika beberapa keturunan langsung dapat kembali dari penjelajahan mereka, mereka mungkin tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. Mereka hanya bisa hidup dalam kegelapan dan menyembunyikan identitas mereka. David mengerutkan kening dan menatap pria yang tertawa itu. Tiba-tiba, matanya menyipit. Pria parubaya itu memiliki kata, budak, di dahinya. Tanda budak. Hati David bergetar. Apakah keluarga Grimm menanam tanda budak pada pria ini? Tidak heran dia sangat membenci mereka dan sangat senang setelah mendengar tentang kematian Grandmaster Grimm. Saat dia melihat pria parubaya itu, David ingat dia berjanji pada David tua dari tim Elin lain bahwa dia akan membantu rekan setim David tua yang telah ditanam dengan budak. Tanda ketika dia cukup kuat. Tanpa bantuan mereka, David dari garis waktu itu tidak akan membawa sistem keluar dari peradaban tingkat dewa dan memberikannya kepada David di garis waktu ini. David pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Namun, kekuatannya hanya meningkat tiba-tiba baru-baru ini, jadi itu terlintas di benaknya. Sepertinya dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Akan lebih baik untuk menyelesaikan ini sesegera mungkin. Dia akan memutuskan setelah dia meningkatkan planet-planet ini ke planet peradaban tinggi di Kekaisaran Bima Sakti. Jika tidak, beberapa pasukan mungkin menemukan tempat ini dan menanamkan tanda budak mereka di sana. Ketika itu terjadi, itu akan terlambat. Dia tidak bisa menunda ini. Tanpa para senior yang tak kenal takut dari tim Elin lain, mereka tidak akan mendapatkan sistemnya, dan David tidak akan berada di tempatnya sekarang. Sepertinya dia harus menunda pergi ke planet royal. Pria itu tertawa terbahak-bahak hingga menangis. Kemudian, dia mulai meratap. Seolah-olah dia ingin melepaskan semua yang ada di hatinya. David juga tidak memotongnya. Dia tahu orang ini pasti telah menahannya untuk waktu yang sangat lama. Begitu manusia di sebuah planet ditanami dengan tanda budak, mereka tidak akan pernah bisa kembali kecuali semua orang di planet itu punah. Nasib ini memang sulit diterima. Jika David tidak memiliki bantuan sistem, bumi juga akan berakhir seperti ini. Pada saat itu, bahkan mungkin telah membantu Pavan mencapai puncak Bima Sakti. Karena itu, David mengerti. Ketika pria parubaya itu lelah karena menangis, dia secara bertahap berhenti dan mulai bersujud kepada David.
Sekali, dua kali, tiga kali. Saat dia melakukan itu, dia bergumam, "Terima kasih, Pak. Terima kasih." Dia terus berjalan lebih dari 10 kali. David tidak tahan lagi, jadi dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghentikan pria itu, mencegahnya melanjutkan. Bab 1161. Sebuah kapal perang galaksi melaju kencang di kehampaan. Di dalam kapal ada David dan yang lainnya. Kali ini, David tidak hanya mengambil galaksi warship dari planet Grimm. Dia juga membawa serta pria parubaya yang telah ditanami tanda budak. Atau lebih tepatnya, pria parubaya itu bersikeras mengikuti David dan ingin melayani dia sebagai tuannya karena David membalaskan dendamnya dan planetnya. David mengasihani pria ini. Lagi pula, dia hampir seperti dia. Pria parubaya itu bernama Balu. Dia memiliki kehidupan yang damai dan sejahtera di sebuah planet kecil. Menurut Balu, planet itu kecil dan bahkan lebih kecil dari bulan. Tidak banyak orang yang tinggal di sana, jadi masih sangat primitif. Ini sampai keluarga Grimm pergi dan menghancurkan kehidupan damai mereka lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat itu, Balu masih sangat muda, dan ayahnya adalah kepala planet ini. Setelah keluarga Grimm menanam tanda budak mereka di planet ini, Balu dan keluarganya dibawa ke planet Grimm. Sejak hari itu, mereka hidup seperti budak. Ratusan tahun berlalu, dan Balu tidak tahu apakah masih ada orang yang hidup di planet itu. Karena itu, dia berharap David bisa membawanya kembali ke planetnya untuk memeriksa tanah kelahirannya. Sejujurnya, David tidak bisa menolak permintaan ini. Dia tidak berdarah dingin. Meskipun dia akan membuang lebih banyak waktu, David memutuskan untuk membawa Balu kembali ke planetnya. Umpan balik tanda budak ke penanam terkait erat dengan bakat korban. Meskipun keluarga Grimm menanam tanda budak mereka di planet Balu, karena planet ini masih primitif dan memiliki bakat terbatas, umpan baliknya kepada keluarga Grimm tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, keluarga Grimm tidak pernah membaik dalam ratusan tahun ini. Jika itu adalah bumi, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. David dari Timelin lain mengatakan setelah keluarga yang menurun seperti keluarga Tufin menanam tanda budak di bumi, mereka makmur. Setelah itu, Pavan, putra tertua keluarga itu, menjadi penguasa Bima Sakti. Dalam Timelin itu, status keluarga Tufin bahkan lebih tinggi dari keluarga Barlowe, yang juga merupakan keluarga kerajaan dari Kekaisaran Bima Sakti. Ini menunjukkan betapa berbakat dan langkanya penduduk bumi. Puan, karena Anda sangat kuat, apakah Anda tahu cara untuk menghilangkan tanda budak? Saya akan membayar berapapun harganya jika saya bisa menghilangkan tanda budak itu, Balu, pria parubaya itu, bertanya dengan penuh harap. Daud tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Dari apa yang dia tahu, kutukan garis keturunan dari tanda budak tidak mungkin dihilangkan setelah ditanam. Paling tidak, peradaban level 3 seperti Bima Sakti tidak bisa menghapusnya. Tidak diketahui apakah peradaban tingkat tinggi lainnya bisa. Bahkan jika David kuat dan terkuat di Bima Sakti, dia memiliki pengetahuan yang terbatas. Lagi pula, dia berasal dari planet terpencil seperti bumi dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk tumbuh. Balu kecewa ketika melihat David menggelengkan kepalanya. Jika seseorang yang kuat seperti David, yang memandang keluarga Grimm sebagai semut, tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, lalu siapa yang akan melakukannya? Kamu tidak perlu terlalu kecewa. Meskipun kita tidak memiliki cara untuk menghapusnya di sini di Bima Sakti, bukan berarti peradaban tingkat yang lebih tinggi tidak melakukannya. Kita perlu mencari tahu dan menemukan ini secara perlahan, David menghibur. Saya mengerti, Guru. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun untukmu untuk membalas budimu. Saya harap Anda bisa menjaga saya, kata Balu setelah berlutut di depan David dan bersujud kepadanya. Balu, kamu tidak perlu melakukan ini, kata David. Puan, saya tidak akan bangun jika Anda tidak mengatakan ya. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Aku hanya akan memiliki secercah harapan jika aku bersamamu. Meskipun aku tahu aku lemah, aku berjanji musuhmu harus menginjak mayatku jika mereka ingin menyakitimu, kata Balu tegas. David tahu Balu tulus. Setelah memikirkannya, David memutuskan untuk mempertahankan Balu. Lagi pula, dia membutuhkan seseorang untuk bekerja untuknya sekarang. Saat ini, orang-orang yang mengemudikan galaksi warship adalah orang-orang Pavan. Sejujurnya, David tidak menyukai ini. Namun, dia tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk pekerjaan itu, jadi dia menahan mereka. David akan merasa lebih nyaman menggunakan seseorang seperti Balu. Baiklah, kamu harus tinggal bersamaku mulai sekarang, tetapi jika kamu mau, kamu dapat pergi kapan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Bab 1162. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Balu menjawab dengan gembira sambil bersujud tanpa henti. Cukup. Saya sangat santai, dan saya tidak suka semua etiket yang rumit ini. Jangan lakukan itu padaku lagi. Setelah David mengatakan itu, dia melambai dengan keras dan membantu Balu dengan kekuatan pikirannya. Ya Tuan. Saya mengerti. Setelah Balu mengatakan itu, dia mundur selangkah. Balu, apakah kamu ingat di mana rumahmu? Ya, saya bersedia. Meskipun begitu banyak waktu telah berlalu, saya selalu ingin kembali mengunjungi orang-orang saya. Pergi ke ruang kontrol dan beritahu mereka arahnya. Kami akan mampir ke rumahmu dulu. Terima kasih Tuan, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kasih karuniamu. Sudah kubilang jangan terlalu sopan padaku. Pergilah.
Balu meninggalkan ruangan dengan gembira dan menuju ke ruang kontrol. Dia akan kembali ke rumah sebelumnya, jadi dia sangat bersemangat. Setelah Balu pergi, David berkata, Mia, kita mungkin perlu mengubah rencana kita. Kami tidak akan pergi ke planet Royal sekarang karena saya baru ingat ada banyak hal yang harus saya lakukan. Itu terserah Anda. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi, kata Mia. Kami akan memenuhi tawa Balu sebelum kami melakukan sisanya. Ya, Daud. Planet Kalisto di wilayah kerajaan. Saat ini, keluarga Kalisto sangat hidup. Ini karena mereka mengadakan pertemuan keluarga, dan hampir semua inti telah kembali. Kali ini, mereka mencari ahli waris pertama dari keluarga, artinya mereka akan menentukan kepala generasi muda. Awalnya, 3 orang yang berhak memperebutkan posisi ini adalah Fergus, Beck, dan Micah Kalisto. Saat ini, Fergus lumpuh, jadi hanya Beck dan Micah yang tersisa. Setelah kepala generasi muda berikutnya ditentukan, gelar tidak akan diberikan kepada orang lain kecuali sesuatu yang signifikan terjadi. Kepala generasi muda akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Semua orang mengira bahwa karena Fergus lumpuh, keluarga merasakan urgensi, jadi mereka ingin menentukan pewaris berikutnya sesegera mungkin. Selain itu, para Grandmaster adalah orang yang mengumumkan ini. Awalnya, keluarga sangat khawatir Fergus lumpuh. Tidak peduli apa, dia dulunya adalah keturunan langsung yang berhak bersaing memperebutkan gelar kepala generasi muda. Bahkan jika dia lumpuh, mereka harus menemukan siapa yang melakukan itu dan membuat mereka membayar. Namun, Fergus menolak mengatakan ketika keluarganya menanyakan hal itu. Saat itu, dia sudah menyatu dengan gen klan ular berkepala 9, dan kekuatannya meroket. Karena itu, dia ingin membalas dendam pada David sendiri. Selanjutnya, keluarganya mengetahui dari Heathcliff bahwa ini terkait dengan planet tanpa batas. Planet tanpa batas terkait dengan keluarga Lutgen dan insiden Putri Astrid. Oleh karena itu, keluarga Kalisto berhenti menyelidiki hal ini. Mereka hanya akan memutuskan setelah masalah mendesak ini selesai. Jika tidak, keluarga Kalisto tidak akan tinggal diam setelah David melumpuhkan Fergus. Bukan ini yang akan dilakukan keluarga peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka. Namun, karena terkait dengan Putri Astrid dan Sang Ruil Sinners, keluarga Kalisto tidak punya pilihan selain melangkah dengan hati-hati. Beck dan Micah datang dengan penampilan terbaiknya di hari Minggu. Mereka adalah karakter utama hari ini. Salah satunya akan menjadi pewaris pertama keluarga. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka bisa menjadi kepala generasi muda, mereka sangat gembira. Selain itu, mereka tidak berpikir mereka akan kalah satu sama lain. Bersambung.